Firman Tuhan hari ke-164, 13 Juni tahun 2025. Kitab Mazmur pasal 16 ayat 1, Perikop, doa penuh kepercayaan Daud. Tanggal 15 Juni tahun 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Sebagai nats sebagai berikut. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Pedoman kita selama bulan Juni adalah merupakan transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru dan ciptaan baru bersama dengan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita wajib menjadi saluran berkat bagi umat manusia. Dan mengenai perikop hari ini adalah doa penuh kepercayaan dari Daud. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kita lihat di sini ialah latar belakang dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 mengungkapkan perlindungan dan kerinduan akan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan di tengah situasi sulit. Jadi adanya kerinduan, pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Dan ini adalah merupakan disampaikan oleh pemazmur Daud. Dalam situasi sulit, dia selalu mengandalkan Tuhan. Raja Daud menggambarkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber perlindungan dan kekuatan. Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 100 yang kelima 105 adalah dikatakan, firman-Mu pelita hatiku dan jalan bagi kakiku. Jadi firman itu menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Artinya dengan mengandalkan Tuhan bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Kristen, betapa pentingnya bergabung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kalau kita lihat pemazmur ini benar-benar memang dia mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit apapun tantangan yang dihadapi. Maka dia membuat suatu statement dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka meliputi seumur hidupku, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dirinya sendiri. Kenapa dikatakan rumah Tuhan dirinya sendiri? Karena fisik yang diciptakan oleh Tuhan dan dimasukkan napas kehidupan, berarti diri kita adalah merupakan tempat Tuhan bersemayam. Daud mengatakan, sepanjang masa aku berada di rumah Tuhan. Artinya sepanjang masa dia setia
dan tekun dan percaya kepada Tuhan. Maka ayat hari ini dikatakan, jagalah aku ya Tuhan, sebab ya padamu aku berlindung. Artinya ada ketetapan jiwa berlindung kepada Tuhan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Adanya kerinduan daripada Daud untuk tetap berlindung dan menerima perlindungan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Apa tujuan utama? Kalau kita sudah melihat latar belakang, terus apa tujuan utama dalam perikop ini? Kita lihat bahwa tujuan utama adalah untuk mengekspresikan kerinduan dan kebutuhan akan perlindungan Tuhan, serta menegaskan kepercayaan penuh dari Daud kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan, ya, dan dianggap aman bagi Daud. Itulah mengatakan bahwa tujuan utama adalah untuk mengekspresikan kerinduannya atas perlindungan Tuhan dengan kepercayaan dan kesetiaan yang penuh hati, tulus, benar-benar bersandar kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 ini merupakan pedoman kita pada waktu bulan Januari lalu, ya, Februari. Pada bulan Februari tahun 2025 dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia. Jadi untuk mengasihi dan memberitakan firman Tuhan harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Nah, kalau dalam ayat tersebut dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Jadi Tuhan Allah itu benar-benar terbukti dia penolong kita dalam kesesakan apabila kita menemui kesulitan. Maka dikatakan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, ya, panggillah aku apabila kau dalam kesesakan, supaya ku selamatkan, agar kamu memuji aku. Jadi dengan memanggil Tuhan dalam kesesakan, Tuhan akan menjawab, memberikan solusi kepada kita, supaya kita menjadi tetap setia dan tekun memuji kepada Tuhan. Itulah tujuan utama daripada ayat ini. Sekarang apa pesan moral dari Mazmur pasal 16 ayat 1? Artinya pesan moral dari pernyataan Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Apa pesan moral daripada ayat ini? Pesan moralnya adalah pengakuan akan ketergantungan, ya. Jadi pengakuan akan ketergantungan atau interdependen secara total, bukan separuh-separuh, tapi total. Ketergantungan, ya, secara total sebagai pelindung dan sumber keselamatan. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan secara total sebagai sumber perlindungan dan kekuatan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi
Makanya dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Totalitas dari seluruh badan kita, fisik dan spiritual kita, itu mencintai Tuhan. Bukan separuh-separuh, bukan sesaat, tetapi selama-lamanya dengan utuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itulah yang merupakan pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah perwujudan daripada Daud mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dasarnya kita adalah Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Mencintai Tuhan seutuhnya dan juga sesama manusia. Ini hal yang hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan sebagai penyimpulan daripada hukum utama dalam Alkitab. Cinta kepada Tuhan Allah secara vertikal dan cinta kepada sesama manusia secara horizontal. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 46 ayat 3, ya, apabila kita sudah mengandalkan Tuhan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan dan sebagai sumber kekuatan dan penolong kita sebagai sesaat terbukti dalam kesulitan, maka untuk itu, ya, apa yang memberikan jaminan bagi kita? Nah, dikatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 3, biarpun bumi bergoncang. Wah, jadi bumi bergoncang. Kalau bumi bergoncang itu sudah sangat, karena mungkin gempa bumi, ya, bumi bergoncang. Kemudian gunung-gunung tenggelam ke dalam laut. Dan laut mengamuk dan bergelora. Ya, laut mengamuk dan bergelora. Kalau laut mengamuk dan bergelora, sungguh-sungguh menakutkan. Begitu besar ombak yang bisa menghantam semua yang ada. Kemudian bukit-bukit gemetar. Artinya bukit-bukit itu gemetar, ya, goyang. Tuhan mengatakan, jangan takut. Karena kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber keamanan kita, sebagai security minded, ya, pengamanan kita dalam setiap tugas kita. Nah, itulah pesan moral daripada perikop ini. Dan seperti juga dikatakan oleh Daud, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pesan moral kepada kita dengan pengakuan akan ketergantungan total kepada Tuhan sebagai pelindung dan sumber keselamatan. Jadi bergantung kepada Tuhan adalah merupakan pesan moral daripada perikop ini, agar tidak menyia-nyiakan waktu yang kita jalani dalam hidup kita. Sekarang apa implementasi atau penerapan daripada ayat ini? Apa implementasinya? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, mengajak kita, ya, jadi di sini mengajak kita
untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan dan penuntun di setiap langkah kita. Jadi sebagai pelindung dan penuntun. Jadi kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lain. Itulah implementasi daripada perikop ini. Nah, kemudian bagaimana caranya, ya? Cara untuk mengaplikasikan ayat ini, bagaimana cara mengimplementasikan ayat ini, ya? Dapat kita lihat dengan membangun kebiasaan berdoa, ya, secara konsisten dan baca firman Tuhan secara konsisten melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui medsos boleh, komunitas dan lingkungan kita. Jadi dalam hal implementasi daripada bahwa kita berlindung kepada Tuhan, kita buktikan dalam doa dan baca firman, juga dalam komunitas kita dan juga lingkungan kita berada. Itulah penjabaran daripada perikop ini, bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jadi implementasinya adalah melalui komunitas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita setiap hari. Itu bisa kita implementasikan bahwa kita adalah mengandalkan Tuhan. Nah, jadi dengan membangun kebiasaan, itu ada istilah dari Aristoteles. Aristoteles mengatakan, kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap kebutuhan kita setiap hari, ya, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, itulah kekuatan kita. Kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang tanpa hentinya. Saya mencoba membuat firman Tuhan setiap hari. Sekarang sudah hari yang ke-164. Semuanya nanti adalah hari 365 hari dalam setahun. Itu harus tidak ada bolong sedikit pun. Semua harus terus. Itulah yang dikatakan Aristoteles, bahwa kekuatan kita adalah habit kita. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Itulah implementasi daripada ayat ini. Nah, kemudian saya mencoba pada usia lanjut, pengalaman apa yang kita hadapi dan bersama dengan Tuhan. Saya tetap mengatakan, janji iman kita kepada Tuhan adalah ditetapkan pada saat kita lepas sidi. Apa pedoman kita pada waktu sidi yang diberikan oleh hamba Tuhan di gereja, disaksikan oleh orang tua dan disaksikan oleh jemaat? Itulah janji kita yang kita terima dari Tuhan. Dan janji itu dilengkapi dengan pernyataan daripada hamba Tuhan. Dikatakan adalah, coba camkan firman itu, karena itu adalah jalan kehidupanmu. Jadi dalam bahasa Bataknya dikatakan, parangehon mahatai ai ido hanguluanmu. Dan selalu dikatakan, kamu harus berbaik sebelum meninggal, karena
Tuhan akan memberikan mahkota kepadamu. Bahasa Batak, sai buruju mahora sira samate, baru lehonok kumatuh tupal hanguluan. Itu janji kita yang pertama yang ditanamkan pada diri kita. Kemudian pada saat kita berkeluarga, pemberkatan nikah, ada juga ayat pegangan kita yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat dia memberikan khotbah. Apa? Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu harus kita renungkan setiap saat. Itulah pedoman kita dalam menjalani pernikahan. Kalau saya contoh, ya, itu diberikan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Apa dikatakan? Fokus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena dialah yang merawat, membimbing, dan memimpin iman kita dari awal sampai akhir. Artinya, dari sejak kita hidup sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, fokus kepada Yesus sebagai pembimbing dan memelihara iman kita supaya tetap teguh dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi, bagi orang yang ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, ada janji, ayat tertentu diberikan. Itu juga merupakan pedoman kita dalam hidup kita. Karena tadi dikatakan parangehon mahatai ai ido hanguluan, saya burju mahora sira samate, baru enok merutupal hanguluan. Itu dasar kita. Jadi pada saat kita ditahbiskan jadi sintua atau pendeta, ada ayat yang diberikan kepada kita. Contoh, seperti kepada saya, dikatakan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 29. Ini adalah pernyataan Petrus pada saat dia diadili oleh mahkamah agama karena memberitakan firman Tuhan. Sehingga ada ancaman daripada mahkamah agama. Jangan lagi memberitakan firman Tuhan berdasarkan nama Yesus. Karena Yesus dianggap mereka sudah mati dan dianggap penjahat. Tapi Petrus menjawab didampingi oleh Yohanes, kami lebih menurut kepada Allah daripada manusia. Jadi langsung ditolak oleh Petrus secara tegas. Apa yang terjadi? Mahkamah agama kecewa. Mereka hendak membunuh Petrus. Ini harus dibunuh. Tidak bisa hidup. Tapi ada seorang yang bernama Gamaliel membela Petrus dan mengatakan kepada orang Yahudi, kaum Farisi dan Saduki, kita sudah melakukan pembunuhan terhadap Tiberius dan juga Judas dalam hal membuka sekte baru. Dan mereka tercerai-berai dan lenyap. Apa jadinya? Tidak ada artinya. Sekarang biarkan Petrus dan Yohanes menjalankan tugasnya. Kalau itu dari manusia, katanya, dia akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau itu dari Tuhan Allah, kita harus mengikutinya. Seorang Gamaliel yang benar-benar melihat kerangka berpikir daripada kaum Yahudi yang sudah kelewat batas. Akhirnya Petrus dan Yohanes tidak dibunuh, tetapi diberikan hukuman sebagai hukuman cambuk oleh mahkamah agama. Habis itu dia boleh memberitakan firman Tuhan. Nah, itulah salah satu juga implementasi daripada kita mengandalkan Tuhan. Jadi ada 3 pada saat kita pendewasaan iman, pada saat kita diberkati dengan pemberkatan nikah, pada saat kita menerima tahbisan sebagai hamba Tuhan.
Itulah dasar kita untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang adalah di Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru dicatat dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.